Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan, saya kurang ingat ini, tidak tahu pertemuan ke berapa. Yang jelas ini adalah pertemuan terakhir di dalam pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Mungkin ratusan, tidak tahu berapa tepatnya. Yang jelas kita sudah memulai ngaji kitab Ta'limul Muta'allim ini, yaitu sekitar 14 bulan yang lalu, setahun lebih 2 bulan. Alhamdulillah, pada malam ini, yaitu tepatnya di hari Selasa atau malam Rabu, tanggal 5 Juli, kita alhamdulillah telah akan menyelesaikan kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir, mulai dari cover sampai ke cover akhir, itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita berada di safhah atau halaman yang terakhir, yaitu 143. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ayyah tariza lan nyento ngrekso sapa wong an qat'il asjari, saking ngetok pira-pira wit-witan. Ar-ratbati, kang teles. Illa inda darurati, angin orang reksa nalika darurah. Termasuk perkara yang bisa membuat orang panjang umurnya dan juga membuat orang bisa bertambah rezekinya, yaitu hendaknya dia menjaga diri untuk tidak memotong tumbuh-tumbuhan yang basah, tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya mempunyai air, kecuali dalam keadaan darurat. Contoh, jika tumbuhan tersebut malang melintang di jalan, kalau tidak dipotong akan mengganggu orang yang lewat, maka tidak apa-apa dipotong. Ingat, ini pohon yang di dalamnya ada airnya yang basah. Kalau pohon-pohon yang besar itu ya tidak masuk. Kenapa? Karena dulu orang Arab itu mereka membutuhkan airnya itu untuk minum. Sedangkan di negara Arab itu air itu sangat jarang, sehingga tidak boleh. Yang kedua, tumbuhan itu juga bisa menyimpan cadangan air. Di akar-akarnya itu mereka menyimpan cadangan air. Nah, kalau dia itu ditebang, pohon-pohon ditebang, maka cadangan airnya akan hilang. Sumber-sumber air itu, sumber mata air akan mati jika tidak ada pohonnya. Sampai lihat rata-rata sumber mata air itu pasti dekat pohon. Ada yang pernah ke Sumber Murutu? Ada ini kemarin. Di sumber itu ada pohon kan ya, besar ya, pohon besar. Itu salah satu fungsinya adalah sebagai simpenan cadangan air. Kemudian wa isbaul wudu'i, lan nyempurnaaken wudu. Termasuk yang bisa menambah umur dan juga menambah rezeki seseorang, yaitu ketika dia wudu hendaknya wudu dalam keadaan sempurna. Wudunya sempurna.
niatnya, kemudian juga sunat-sunatnya dilakukan semuanya. Contoh, sunat wudhu itu adalah berkumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian juga 3 kali. Ketika membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Isbaghul wudhu, meskipun dalam keadaan yang alal makarih, kalau dalam hadis itu, meskipun kita tidak suka. Contoh, di pagi hari, sampai kalau bangun pagi hari kan nyeding air itu kan celup sare ya, mau pegang air itu kan dingin sekali, luar biasa dinginnya. Maka kalau sampean niatnya itu ingin menyempurnakan wudhu supaya mendapatkan pahala yang lebih, meskipun dingin diterjang saja akhirnya. Makailah celup, akhirnya disempurnakan 3. Ada itu gara-gara dia kedinginan akhirnya cuman secuil gini-gini aja. Wassalatu lan salat bita'zimi kalawan ta'zim, wal qiranu lan barengaken bainal haji ing dalam antarane haji, wal umrati lan umrah. Wa hifdzus sihhati lan ngrekso kesehatan. Juga hal atau perkara yang bisa membuat orang itu bertambah umurnya, bertambah rezekinya, yaitu hendaknya dia sholat dengan mentakzimkan Allah, mengagungkan Allah. Jadi ketika dia sholat, benar-benar seakan-akan seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Allah, sehingga dia benar-benar takzim dan menjaga sholatnya. Itu adalah maqam ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah dalam maqam ihsan ini adalah ketika sampeyan sholat seolah-olah Allah itu sedang melihatmu. Tetapi kalau kepercayaan sampeyan itu bahwa seolah-olah kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah itu sedang melihatmu. Kalau sampeyan merasa kok saya tidak bisa membayangkan sedang melihat Allah atau berada di hadapan Allah, maka ketahuilah Allah itu melihat kita, mengawasi kita. Kalau sampean ujian diawasi guru, itu kan mau nyontek itu kan takut, iya kan ya? Ini diawasi guru ini, apalagi kalau diawasi Allah, maka pasti sholatnya akan khusyuk. Kemudian wal qiranu bainal haji wal umrah, mengumpulkan haji dan umrah. Sekarang masa haji, beberapa hari lagi orang akan melaksanakan haji. Haji itu ada 3 macam. Ada haji qiran, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Nah, haji yang qiran ini adalah melaksanakan umrah dan haji sekaligus dalam satu waktu. Haji qiran. Wa hifdzus sihah, dan menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu menambah umur dan menambah rezeki. Ya, bayangkan kalau sampean sakit, bekerja kan tidak enak. Akhirnya sampean izin. Kalau sudah izin, maka nanti dikurangi gajinya. Wala buddalan wajib opo ayat ta'allama nyento ngaji wong syai'an ing suwici-wici minat tibbi saking kedokteran. Kalau di sini dimaknai kedukunan. Kita lebih condong kedokteran karena dokter sama dukun beda sekarang. Hendaknya seseorang itu belajar ilmu kedokteran, ilmu tentang bagaimana cara mengobati orang yang sakit. Kenapa kita disuruh untuk mempelajari ilmu kedokteran? Karena ilmu kedokteran ini salah satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk banyak orang. Bayangkan kalau sampean membantu orang, awalnya dia sakit,
atau mungkin lumpuh tidak bisa apa-apa, kemudian sampean bantu mengobati, dan tentu yang menyembuhkan itu adalah Allah, sampean hanya sebagai wasilah saja. Dokter hanya sebagai perantara kesembuhan seseorang, bukan penentu kesembuhan. Bayangkan kalau orang tersebut kemudian sembuh dan dia beribadah, baca Al-Quran, kemudian sholat, puasa, maka si dokter ini juga mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena membantu seseorang untuk beribadah. Banyak sekali pahalanya. Di samping oleh PC kata sambian. PC itu nomor sekian itu, uang itu nomor sekian. Tapi sampean niatnya adalah membantu orang lain, maka itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Makanya banyak anak kecil ketika ditanyakan, apa cita-citamu? Pengen jadi dokter katanya. Banyak kayak gitu. Selanjutnya, wa yatabarraka lan yentongal berkah bil atharil waridati, sapa wong bil atharil waridati kelawan pira-pira athar kang tumeka fit tibbi ing dalam ilmu tib alladzi jama'a kang ngumpulaken hu ing alladzi sapa asy-syaikhu syekh al-imamu imam Abul Abbasi Abul Abbal Abbas al-mustaghfiri kang bangsa mustaghfir fi kitabihi ing dalam kitabe Abul Abbas al-musamma kang den arani bitibbin nabi alaihi salatu wassalam, kelawan aran kitab tibbun nabi alaihi salatu wassalam. Yajidu mongko nemu hu ing kitab sapa man wong ya tulubu kang loro sapa man hu ing kitab. Dan hendaknya seseorang itu juga di samping mempelajari ilmu kedokteran juga mengambil berkah dari wirid-wirid yang asalnya dari Nabi Muhammad SAW tentang ilmu kedokteran, supaya kita lebih sehat, lebih kuat, yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mustaghfiri di dalam kitabnya yang bernama At-Tibbun Nabawi, kesehatan atau penyembuhan, tata berobat cara Nabi Muhammad SAW, atau lebih singkatnya berobat ala Nabi Muhammad. Ini kitab yang sangat bagus untuk sampean baca. Saya juga di belakang punya At-Tibbun Nabawi, tapi karangan ulama lain. Di belakang sana, di perpus belakang itu ada. Insyaallah yajiduhu man yatlubuhu, maka orang akan mendapatkan kesehatan apabila mengamalkan zikir-zikir, wirid-wirid yang ada di dalam kitab tersebut. Sebagai penutup, walhamdu utawi sekabehe puji iku ala tamami katwi Allah, lillahi katwi Allah, ala tamami ing atase sempurnane kitab, wassalatu lan utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan
iku ala sayyidina ingatasi pindoro kita Muhammadin kanjing Nabi Muhammad afdalir rusuli luwih utamani pira-pira utusan al-kirami kang padha mulya wa alihi lan keluargani Nabi wa ashabihi lan para sahabate kanjing Nabi a'immatil a'lami kang dadi imami pira-pira wong kang kaya gunung ala mamarrid duhuri ing ngatasi lumakuni pira-pira tahun wa ta'aqubil ayyami lan gonta-gantine pira-pira dina amin mugi nembadani tuan ing donga kula. Terakhir musannif Kiai Zarnuji sebagaimana di awal kitab beliau memulai dengan ucapan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam, itu pada pembukaan. Maka di dalam akhir kitab pun juga beliau menutupnya dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau dengan taufik Allah mampu menyelesaikan karangan kitab ini, dan alhamdulillah juga beliau dengan karyanya ini, kitab Ta'limul Muta'allim, itu digunakan di seluruh dunia sampai saat ini. Semua orang mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim. Setiap santri yang mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim, maka beliau akan mendapatkan pahalanya juga. Apa kata beliau? Walhamdulillahi ala tamam. Segala puji hanya milik Allah semata yang atas segala kesempurnaan. Atas segala kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Kesempurnaan kesehatan, kesempurnaan waktu luang seperti saat ini, kesempurnaan panca indera, dan yang lain-lain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Tuhan kita, yaitu Nabi Muhammad, afdalir rusuli al-kirami, yang menjadi Nabi yang paling afdal, yang paling mempunyai keutamaan daripada nabi-nabi yang lain. Dan juga sholawat dan salam ini juga dicurahkan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, a'immatil a'lam, yang menjadi imam-imam dari tokoh-tokoh besar, ala mamarrid duhur, yang telah melewati berbagai masa, wa ta'aqubil ayyam, dan bersilih gantinya hari demi hari. Amin. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita. Nah, ini makna dari penutupan dari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu, sebagaimana dulu kita juga mulainya juga malam Rabu. Saya ingat sekali dulu di sini, di kursi ini, waktu itu yang ikut itu adalah Mbak Ella, Mbak Eli, kemudian Mbak Zia, Mbak Azizah, 4 orang kayaknya waktu itu, dan Mbak Lina, 5 orang. Kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat,
bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, karena kitab Ta'limul Muta'allim ini penting sekali. Di dalamnya terdapat adab, terdapat tata cara seorang murid di dalam mempelajari ilmu-ilmu, terutama ilmu agama. Bagaimana santri harus bersikap, bagaimana santri harus mempunyai adab. Ini penting. Bagi seorang pelajar, memahami adab itu lebih penting daripada dia sibuk mencari ilmu tanpa ada adab. Makanya para ulama mengatakan al-adabu qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Lebih baik mempunyai adab yang bagus daripada mempunyai ilmu yang banyak tetapi tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Maka kitab Ta'limul Muta'allim ini menjadi kunci supaya kita menjadi orang yang beradab, Sehingga kalau orang ini sudah beradab, mempunyai tata krama, mempunyai kesopanan, kemudian dia dihiasi, dilengkapi dengan ilmu yang banyak, wah itu sudah top, itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita wasilah dari membaca kitab Ta'limul Muta'allim ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang soleh dan soliha, mempunyai adab yang baik, yang bagus kepada orang tua, kepada guru, kepada teman sebaya, kepada semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Kemudian juga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari. Karena ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tidak mempunyai buah, kasyajari bila tamarin. Terakhir, nanti sampean bilang qabilna ya. Saya akan mengijazahkan sanad keilmuan, dan ini adalah sifatnya sanad yang umum, as-sanad al-am, yang saya terima waktu saya ngaji di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin melalui guru-guru saya, termasuk di situ di dalamnya ada Kiai Sulaha, kemudian ada Kiai Adnan Syarif dan guru-guru yang lain, serta guru-guru kami yang ada di Mesir waktu itu. Saya belajar kepada para guru ini, salah satunya adalah Syekh Ali Jum'ah, kemudian Habib Ali Jeffrey, kemudian Syekh Usama, dan banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini sambung dengan guru-guru kita dan sambung terus kepada muallif, terutama muallif kitab Ta'limul Muta'allim. Ajastukum bima akhadna min riwayatin ijazatan ammah. Silakan sambil katakan qabilna. Bahasa Indonesianya, saya ijazahkan semua riwayat-riwayat yang saya terima dari guru-guru saya, baik itu yang di Syarifuddin maupun yang di Mesir, dengan ijazah ammah dan ijazah khusus, terutama dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Monggo sampean berkata, kami terima. Monggo. Ya, terima kasih. Kita melakukan hal ini karena mengikuti kebiasaan dari guru-guru kami yang selalu memberikan ijazah, terutama ketika khatam Al-Quran atau khatam kitab. Selanjutnya, sebagai rasa syukur kita telah menyelesaikan kitab Ta'limul Muta'allim ini, mungkin nanti ada yang menyiapkan makanan sebagai bentuk syukur kita, ya makanan seadanya lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.